podcast. Cuma gue emang nggak punya ide, dan gue juga ya agak malas mikir gue bikin ide apa kayak gitu. Gue pengen bikin sesuatu yang gampang dibahas, tapi ya gue nggak perlu mikir gitu. Nggak mungkin sih, tapi ya oke. Untuk saat ini gue mencoba untuk membuat podcast dengan konten yang simple, yaitu tanya jawab antara follower Instagram, dan kebanyakan teman-teman gue sendiri yang nanya. Kayak nggak apa-apa, gue sangat terima kasih pada kalian, karena berkat kalian gue bisa ada kerjaan di WFH ini. Di segmen ini adalah segmen tanya jawab. Gue kasih nama segmennya dijawab BIM. Kalau misalnya lu pernah dengar sekilas kayak ini kayaknya gue tahu nih judul ini punya siapa. Ya bener, gue ngambil dari judul segmennya Panji Pragiwaksono, Jawab Ci. Kali ini gue dijawab BIM. Mungkin itu intronya, dan semoga gue bisa konsisten. Semoga nggak hanya dari pertanyaan-pertanyaan ini kontennya, tapi gue bisa bikin konten murni dari gue mikir, dari gue mencari referensi, dan akhirnya bisa dibagikan ke lu semua. Oke? Biar nggak lama-lama, mari kita mulai pertanyaan nomor 1. Dari Kriston. Chris, bro, collab yuk di channel podcast Kolaboratok di Spotify. Oke, siap. Gue siap. Gue setuju. Gue ikut ajakan lu. Gue terima ajakan lu. Tinggal diatur aja kapan waktunya. Dan gue harus ngapain, karena di WiFi ini kan kita nggak mungkin ketemu. Gue harus ngerekam dulu, atau kita bakal live streaming atau gimana, gue nggak tahu. Tapi gue bakal terima ajakan lu. Walaupun per hari ini mungkin gue udah bikin podcast versi gue sendiri. Cuma tentunya sangat pasti kalau gue perlu belajar banyak dari orang-orang yang mungkin udah biasa bikin podcast, udah lama bikin podcast kayak gitu. Jadi gue terima ajakan lo, mari kita bikin podcast dengan tema yang gokil. Oke, next, pertanyaan kedua dari Agnes Ningtyas. Agnes, kayak dulu apa nikah dulu? Ya Allah bro, berat amat pertanyaannya. Kayak dulu apa nikah dulu? Wah bro, lu tau gak bro? Jangankan gue mikir kayak dulu atau nikah dulu bro. Bro, gue nyari cewek susah banget bro. Buset dah, gue sampai sekarang tuh gak punya cewek bro. Susah banget cari cewek, anjay. Kayak enggak, muka jelek, aduh udah fix kayak enggak semua bro. Lu sananya bro, lu kalau misalnya mau nanya kayak dulu apa nikah dulu, nanya ke orang yang udah mau persiapan nikah, atau orang yang udah nikah. Nanya ke gua, cewek aja belum ada. Gimana sih? Tapi udah, gua kasih nih pandangan gua ya. Kayak dulu apa nikah dulu? Menurut gua tuh, sebelum gua milih, gua bakal ngebahas pro dan kontra milih kayak dulu atau nikah dulu. Pro kontranya apa? Menurut gua, kayak dulu, pro-nya adalah lu punya duit, jelas. Finansialnya lebih stabil, jelas, udah kaya kan. Terus, ya pokoknya untuk masalah keuangan, insya Allah udah stabil. Udah aman lah. Nah, kontranya, kayak dulu, berarti kan lu bakal extend waktu untuk tidak mencari jodoh atau tidak mencari cewek atau calon lah. Sehingga mungkin misalnya lu naksir seseorang, dan seseorang itu udah punya target nikah, sementara target nikah itu nggak sama dengan target lu kaya. Jadi misalnya ya udah, target nikahnya lebih duluan daripada target lu kaya, atau pada saat dia mau nikah lu belum kaya, ya kontranya adalah lu bakal kehilangan dia, karena mungkin dia bakal memilih orang yang pas target itu ngelamar dia.
nikahin dia kayak gitu. Kontranya itu jelas, dilemanya itu bos, yang menurut gue ya. Terus kalau nikah dulu, kalau nikah dulu pro-nya adalah jelas lu udah dapet partner, dan sangat mungkin partner itu bisa memboosting kayak enhance atau menaikkan performa lu di bidang kerja atau di kerjaan lu atau di perusahaan lu. Kalau misalnya udah punya usaha, bakal enhance karena lu punya partner untuk diskusi, partner untuk berbagi keluh kesah lah dan sebagainya, sehingga lu menata hidup itu dengan berdua. Jelas berdua lebih gampang daripada sendiri. Jangankan suami istri lah, lu tugas kelompok aja, kalau lu dikerjain semua anggota lu kerja, semua akan mudah kan, jelas. Nah kayak gitu. Kontranya adalah ini, kalau lu nikah duluan tapi finansialnya lu belum stable atau belum stable finansial, ya kemungkinan lu bakal ngeluarin banyak biaya, mungkin bakal dalam tanda kutip nyusahin orang tua, ya lu minta biaya untuk nikah. Dan ya mungkin untuk beberapa saat kehidupan lu belum enak, kehidupan keluarga belum enak, karena ya uang aja masih susah lah, masih susah. Jadi menurut gue itu pro kontranya. Mungkin ada lagi, kalau kaya ya lu bakal nunda waktu kan. Ya paling kontranya ya pasangan yang lu incar itu mungkin bisa aja minggat. Kalau nikah dulu belum kaya. Itu pro kontranya. Jawaban sebenarnya gue pengen jawab tadi di awal tuh, gue pengen jawab, ada gue jawaban singkatnya. Jawaban singkatnya adalah lihat meme ini. Sangat menjelaskan bukan? Kenapa nggak dua-duanya coba? Kayak lu menikah dulu ya, gue maunya kaya, nikah terus udah kaya kayak gitu. Cuma udah baik ke topik. Udah tahu pro kontranya itu. Sekarang kita lihat dari kalau dari sudut pandang gue, kaya dulu atau nikah dulu itu tergantung ke orangnya masing-masing. Karena menurut gue ini masalah hidup ya. Masalah ini adalah masalah hidup. Jelas gue bukan orang tepat untuk ditanyain tentang masalah hidup kayak gini, kaya apa nikah, karena gue aja belum kepikiran, gue aja belum punya cewek lebih tepatnya. Gimana gue mau mikirin nikah bro? Gimana gue mau mikirin kaya? Cewek aja belum punya. Jadi ini adalah masalah yang cukup kompleks dan tidak ada jawaban yang pasti untuk kayak pertanyaan ini. Kenapa? Karena setiap orang punya latar belakang keluarganya masing-masing, punya latar belakang mungkin masalah atau lebih tepatnya lingkungan keluarga, lingkungan main, lingkungan bersosialisasi yang beda-beda, dan lu tumbuh di tempat juga yang beda-beda, dengan budaya yang beda-beda. Jadi bisa aja di tempat lu bakal ada yang namanya tradisi nikah muda, atau bukan nikah muda ya, nikah dulu lah gitulah ya, nikah dulu baru yang penting punya cucu kayak gitu, baru nanti tinggal dititi. Ada juga orang yang pengennya finansial stable dulu baru nikah. Jadi agak susah sih pertanyaannya. Cuma kalau dari gue ya, karena gue belum punya cewek, ya gue sih milih kaya dulu. Karena gak dapat dipungkiri bro, kalau misalnya lu udah kaya, lu udah mampu. Oh ya gini bro, ada satu lagi yang harus dipikirin, yaitu adalah nikah itu tidak hanya, menurut gue nikah itu tidak hanya
apa ya, lu nikah buat apa sih sebenarnya tujuannya? Gue tanya ke lu deh, lu nikah sekarang tujuannya buat apa? Kalau misalnya cuma buat menghalalkan sesuatu yang tadinya haram, ya lu tau lah ya, ewi persahabatan. Menghalalkan sesuatu yang tadinya haram, ya itu mah bro, nggak usah nikah lo kalau cuma gitu. Nikah tuh berat bro. Gua yang cewek aja belum punya, tapi gue udah mikir nikah itu berat. Nggak bisa kalau cuma lu mikir ya sependek itu, nggak bisa. Gue jamin, percaya, lu harus mikir 1000 kali, lu harus merenung, mikir, lu harus planning seakurat mungkin. Lu tahu film apa sih yang lagi hype sekarang? Money Heist. Oke, lu tahu profesornya gimana dia bikin planning sedetail mungkin sampai setiap kemungkinan dia hitung. Nah, kalau perlu nikah itu lo hitung semua kemungkinan buruknya, semua kemungkinan baiknya, apa yang bakal lo dapat dari nikah, atau hal positif yang lo dapat dari nikah setelah nikah, dan apa hal negatif yang lo dapat setelah nikah, dan lo harus bisa membandingkannya mana yang paling bisa gue terima resiko-resikonya. Kalau misalnya ada resiko yang ini ternyata negatif lebih banyak, tapi lu bisa nerima resikonya, ya silakan lu nikah dulu aja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya negatifnya lebih banyak dan lu nggak bisa nerima negatifnya, belum siap, maka ya udah jangan nikah dulu. Karena nikah intinya adalah lu siap, nggak hanya secara finansial tapi secara mental. Karena bayangin lu dari kehidupan yang soliter, yang sendiri, terus lu harus mikirin satu nyawa, istri lu, kemudian kalau punya anak, satu nyawa lagi, anak lu. Kalau lu punya 2 anak, jadi lu mikirin 3 nyawa, dan lu harus berpikir bagaimana menghidupi 3 nyawa itu sampai mereka bisa menghidupi, atau misalnya anak-anak lu sampai bisa menghidupi dirinya sendiri, atau istri lu bisa menghidupi, atau atau lu sekeluarga bisa hidup sampai selama-lamanya yang lu bisa. Lu mikir harus itu, lu sangat kompleks kalau udah masuk pernikahan. Jadi kalau misalnya lu belum siap, mending lu kaya dulu aja, lu ngejar kekayaan. Kalau misalnya udah siap dan lu belum kaya, ya nikah dulu aja, silakan. Jadi kalau buat gue, karena gue sendiri merasa bahwa gue belum siap. Jadi ya udah, kalau pilihannya kaya dulu atau nikah dulu, ya gue kaya dulu. Nikah ya oke. Karena biasanya nih ya, sorry ini panjang nih. Karena gue pengen membagikan isi kepala gue, dan semoga lu bisa ngasih pendapat, ngasih feedback ya. Nah, menurut gue pertanyaan itu tuh muncul ketika si cowok ya, kalau misalnya gue cowok ya kan gue cowok dong, nggak mungkin cewek. Nah kalau misalnya biasanya nih pertanyaan itu muncul ketika cewek sama cowoknya sepantaran. Biasanya ya, gue nggak bilang selalu, tapi biasanya. Kenapa? Karena sepantaran itu adalah masalah di hubungan yang sepantaran, apalagi lebih tua ya, apalagi lebih tua, itu adalah umur lu lu menua bareng, maksudnya umur itu naik bareng, lu tua bareng gitu. Dan cewek sama cowok, atau bahkan ini kan dari keluarga yang berbeda, ini tuh dia bisa aja si cewek itu punya target 2 tahun lagi, sementara lu punya target 5 tahun lagi baru nikah. Tapi kan lu bareng, jadi mau gak mau, kalau gak dia yang ngalah, lu yang ngalah gitu. Nah, jadi idealnya kalau menurut gue, pasangan itu yang harus lebih tua cowoknya. Kenapa? Ideal ya, menurut gue loh. Ini nggak tahu ideal. Ini ideal menurut gue, tapi belum tentu ideal menurut orang. Tapi menurut gue harus lebih tua cowoknya. Kenapa? Karena misalnya lu sekarang umur 24, cowok 24, cewek lu, kalau cewek 24 berarti kan misalnya dia mau target 26, ya lu juga harus ngejar di mana
gimana caranya biar 26 tuh lu udah siap nikah. Nah tapi kalau misalnya lebih tua, anggaplah lebih tua, kita ambil ekstrem dulu 5 tahun deh, 5 tahun. Kalau 24, 5 tahun berapa? 19 kira-kira udah bakal diizinin nikah belum? Kemungkinan besar belum, atau bahkan gak bakal. Kemungkinan nikah tanggal umur berapa kira-kira kalau cewek? Ya paling 24, 25, 26 ya. Ambillah 25 atau 26 deh. Ya jangan ketuaan, 25 berarti 19 ke 25 berapa? 6 tahun. Sekarang lu mau 24, 6 tahun. Tambah 6, 30. Lu ada 5 tahun untuk ngejar bagaimana caranya lu bisa finansial stable dan lu mentally atau ready mentally lah, atau siap secara mental. Lu bisa ngejar tuh 5 tahun ketimbang lu sepantaran lu cuma punya waktu 2 tahun dengan lu punya pasangan lebih muda. Lu bakal punya waktu lebih panjang untuk memikirkan tentang pernikahan. Nah idealnya kayak gitu. Tapi ya jodoh nggak tahu kan, ada yang sepantaran bahkan yang lebih tua dan fine aja, mereka bahagia, happy, bisa membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah, ya nggak apa-apa, lanjut. Itu kan emang manusia itu kompleks dan tidak bisa dirumuskan, tidak ada ilmu pasti tentang manusia kayak gitu. Jadi untuk pernikahan atau kaya dulu atau nikah dulu, menurut gue itu tergantung orangnya. Kalau dari gue kaya dulu karena gue belum punya cewek. Oke. Mungkin udah cukup kali ya penjelasan gue. Ada lagi nggak ya yang mau gue sampaikan? Oke, udah kali. Oke, next pertanyaan berikutnya.